persaingan yang tidak sehat Iya, dari Cina banyak, ya. iya, banyak pabrik-pabrik Iya, tekstil kita yang iya, gulung yang tikar, gulung tutup. tikar. Ini kemungkinan ada dumping dari Cina ya, sehingga barang-barang yang tidak bisa diekspor ke Amerika atau ke Eropa, mereka harus kirimkan ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dikhawatirkan oleh banyak ekonom dan pemerhati ya, bahwa deflasi ini merupakan penurunan daya beli masyarakat. Dan saya setuju ya, kalau kita lihat di mal-mal ya, kemudian di toko-toko bangunan ya, di apa itu namanya, warung-warung itu daya belinya rendah sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita dari beberapa TV mainstream seperti CNBC, CNN dan lain-lain mengenai keadaan ekonomi kita. Itu disampaikan bahwa terjadi deflasi dalam beberapa bulan terakhir ya, dalam bulan Maret atau April atau apa dibandingin year on year tahun yang lalu. Ini deflasi ini gejala umum penurunan harga. Nah, kalau harga-harga turun umumnya kita senang. Tapi harga-harga turun ini terkait juga dengan berita sedih bahwa ini daya beli masyarakat kita tambah turun. Artinya masyarakat kita tambah miskin ya. Untuk berbelanja kurang uang dan segala-galanya. Nah, untuk membicarakan masalah deflasi atau penurunan harga yang merugikan rakyat banyak dan bagaimana mengatasinya, telah hadir di studio TV Masumi Profesor Chandra Emirullah yang tidak asing lagi, alumni Harvard, alumni University of Southern California Los Angeles, dan dosen di Universitas Utara Malaysia, dan termasuk sama dengan saya, pensiunan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Ini gimana nih kabar-kabar baik dan kabar buruk mengenai deflasi, daya beli masyarakat, dan lain-lain ini kurang diadres kalau menurut saya ya. Masalah deflasi dan daya beli masyarakat ini dari pemerintah, dari Menteri-Menteri Ekonomi, Sri Mulyani, ya, Erlangga Hartarto, dan lain-lain ya, kurang mengadres masalah ini, dan padahal masalah ini sangat penting untuk diadres dan publik bisa memberikan saran ya, untuk pada pemerintah bagaimana mengatasinya. Bagaimana ini Pak Chandra? Ya, betul. Jadi selama bulan Juni ini BPS melihat bahwa ternyata inflasi yang selama ini kita takutkan ya terjadi, ternyata mengalami penurunan atau deflasi ya. Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Bukan jadi, inflasi tapi ya, deflasi. Jadi gejala penurunan harga. Betul. Jadi indeks harga umum itu mengalami penurunan walaupun kecil ya. Iya. Tapi ada gejala penurunan harga umum atau deflasi ya. Nah, ini ada efek positif dan efek negatifnya. Jadi kalau efek positifnya berarti inflasi itu sudah dikendalikan, bisa dapat dikendalikan, malah bisa diturunkan ya. Dari indeks yang sebelumnya ya. Nah, jadi berarti harga-harga lebih murah, terutama harga pangan, karena yang mengalami penurunan harga itu adalah pada umumnya harga pangan ya. Nah, ini kenapa ada penurunan, karena kita kan baru melewati masa-masa bulan puasa, kemudian Idul Fitri ya, di mana pada saat itu ada kenaikan harga-harga pangan ya. Nah, tetapi setelah usahanya masa Lebaran dan masa puasa, maka harga kembali menurun ya, karena permintaan berkurang ya dibanding dengan pada waktu itu ya. Nah, jadi ini merupakan gejala yang bagus, berarti harga untuk bahan makanan, di mana bahan makanan ini merupakan sebagian besar daripada income atau pendapatan masyarakat, terutama golongan kecil,
yang dibelanjakan untuk makanan, berarti ini bisa mengurangi beban pengeluaran mereka walaupun sedikit ya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah deflasi ini merupakan gejala daripada penurunan daya beli masyarakat ya. Karena banyak masyarakat yang terbatas keuangannya, apakah ini karena gejala ekonomi sekarang ini, apakah itu adanya PHK ya atau pemutusan hubungan kerja besar-besaran terutama di industri tekstil dan manufaktur yang lainnya, kemudian ada industri-industri yang pindah atau tutup ya. Kemudian juga adanya pelemahan rupiah sehingga menimbulkan kenaikan harga umum ya, terutama untuk bahan-bahan yang diimpor dari luar negeri ya, apakah itu bahan makanan, apakah itu bahan industri ya, yang bahan bakunya atau bahan penolongnya itu diimpor dari luar negeri sehingga mengalami kenaikan harga jual ya, maka ini akan berpengaruh terhadap inflasi ya, dan juga daya beli masyarakat ya. Nah ini bisa mengurangi daya beli masyarakat sehingga mereka mengurangi belanja atau konsumsi dan ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ya, terutama konsumsi yang golongan kecil atau golongan miskin, golongan menengah yang juga sudah turun menjadi golongan miskin. Ya. Jadi berita gembiranya penurunan harga ini adalah akan membantu rakyat karena barang-barang lebih murah. Tapi yang dikhawatirkan oleh banyak ekonom dan pemerhati ya, bahwa deflasi ini merupakan penurunan daya beli masyarakat. Dan saya setuju ya, kalau kita lihat di mal-mal ya, kemudian di toko-toko bangunan ya, di apa itu namanya, warung-warung itu daya belinya rendah sekali ya. Kafe-kafe kecil ya, warung-warung makan kecil bukan kala itu rendah. Dan warung-warung makan di mal-mal juga sepi banyak ya pengunjungnya. Ini memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat kita itu menurun sekali dan artinya kesejahteraan masyarakat itu sangat menurun. Dan ini hanya penglihatan saya sekilas ya. Saya tidak punya data agregat ya, gimana sebenarnya ya apa itu namanya penjualan dari mall, penjualan dari kafe-kafe, ya, penjualan bahan bangunan, semen, apa itu besi dan lain-lain itu tidak punya informasi. Tapi hanya sekilas saja saya melihat memang daya beli masyarakat itu lemah. Saya kelihatan sekali banyak sekali warung-warung yang tutup. Nah kalau kita anggap ya, kita asumsikan memang daya beli masyarakat ini merosot dan seharusnya pemerintah bertindak, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menolong kesusahan rakyat ini, Pak Chandra? Ya, jadi kalau untuk menolong masyarakat yang ditimpa oleh masalah ekonomi, masalah keuangan, daya beli yang rendah, misalnya yang menurun, maka pemerintah harus turun tangan terutama untuk membantu golongan yang miskin atau yang miskin absolut ya, yang sehingga mereka tidak bisa membeli kebutuhan pokoknya, misalkan makanan ya. Nah itu perlu ditolong oleh pemerintah dengan memberikan bantuan apakah itu BLT atau bansos dan sebagainya sehingga mereka bisa membeli barang-barang pokok sehingga mereka terlepas dari jeratan kesulitan hidup ya, sehingga mereka bisa survive, bisa hidup ya. Nah, kemudian orang-orang yang juga sudah hampir jatuh miskin ya, walaupun dia sekarang ini belum dikategorikan miskin, tapi sudah bisa dikategorikan sebagai hampir miskin, maka ini juga perlu ditolong sebelum mereka betul-betul terjerumuskan pada jurang kemiskinan. Ini juga akan membantu mereka dengan mengkonsumsi barang-barang pokok ya, dan juga ini akan membantu perekonomian dengan konsumsi yang lebih tinggi. Ini akan membantu paling tidak mempertahankan tingkat pertumbuhan ya. Nah juga dari segi suku bunga ya, kalau misalkan suku bunga ini bisa diturunkan karena inflasi itu sudah mulai bisa dikendalikan ya, atau malah bahkan deflasi, ini mungkin BI bisa menurunkan
suku bunga supaya supaya meningkatkan konsumsi, apakah itu konsumsi barang-barang yang dibiayai oleh kredit ya, misalkan sepeda motor, rumah dan lain sebagainya. Tapi juga dengan melihat bagaimana perkembangan nanti suku bunga di Amerika, apakah ada gejala-gejala untuk ada penurunan suku bunga di Amerika. Nah, kalau memang ini ada gejala, paling tidak Amerika mempertahankan suku bunganya pada tingkat sekarang, dan kita bisa menurunkan tingkat inflasi, maka ini kemungkinan BI bisa mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga sehingga bisa mendorong konsumsi di masyarakat sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Oke, saya sepakat sekali Pak Chandra. Jadi untuk membantu masyarakat kecil ini yang orang miskin dan dekat miskin ini ada dua sektor yang perlu bekerja sama, ya. Sektor moneter dan sektor fiskal. Ya. Kalau quotes ya dulu, it takes two to tango. Untuk menari tinggu itu perlu dua orang, nggak bisa sendirian. Nggak bisa sektor fiskal aja, sektor moneter. Jadi dalam waktu dekat ini kelihatannya suku bunga acuan Bank Indonesia itu sulit diturunkan karena ini menghadap serbuan dolar ini ya kelihatannya dalam beberapa waktu. Jadi mungkin ini tenggunya itu sektor moneternya itu menyusul dari sektor fiskalnya. Tadi Pak Chandra menyatakan ya bahwa untuk membantu rakyat dalam klasifikasi miskin dan dekat miskin itu mengenai bansos. Bansos ini kan sudah ada dan saya setuju sekali untuk bansos ini diperbesar ya untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Dan juga pemerintah perlu out of box ya, membuat terobosan-terobosan sehingga uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu begitu keluar langsung dikonsumsi, tidak ditabung. Kalau ditabung kan nggak begitu banyak menolong rakyat. Seperti memberikan gaji tunjangan yang lebih tinggi untuk orang-orang pensiunan seperti kita ya, TNI, Polri itu ditambah, bukan gaji 13 dibuat ya apalah namanya. Nah uangnya kalau ke kita masuk itu langsung dikonsumsi kan, ya nggak akan ditabung. Kalau waktu kita dinas, kalau dapat uang seperti ini kan ditabung aja masuk dalam rekening. Kalau sekarang nggak kan, orang pensiunan dan seperti langsung. Juga untuk supir-supir ojek itu mungkin ya, gimana caranya kalau mereka dapat uang langsung dikonsumsi itu akan menolong ya, dan lain-lain. Prinsipnya uang yang dikucurkan oleh pemerintah itu begitu diterima oleh rakyat kecil langsung dikonsumsi. Nah ini akan sangat mendongkrak daya beli masyarakat. Warung-warung akan lebih ramai lagi, kafe-kafe lebih ramai, ya, mall lebih ramai lagi dan demikian ya semuanya. Dan kalau keadaannya membaik ya, sektor moneternya Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga acuan itu. Jadi tengguhnya bisa berjalan harmonis ya, fiskal leads ya, and then moneternya jadi followers. Kira-kira begitu. Saya sangat sepakat lagi Pak Chandra. Jadi bagaimana ini kita harapkan pemerintah ini mengadres ya menangani betul-betul masalah daya beli masyarakat yang rendah ini. Kasihan sekali ya warung-warung di sekitar puncak itu nangis semua itu ya. Sangat banyak ini pembelinya berkurang sekali. Warung-warung yang lain-lain ya, kafe-kafe kecil apalagi kafe-kafe besar itu sangat kurang pengunjungnya. Itu pegawainya susah, mereka juga susah. Nah, ini gimana Pak Chandra kelanjutannya kira-kira? Ya, jadi pemerintah perlu cepat bertindak ya untuk menolong kaum miskin atau yang hampir miskin supaya mereka tetap bisa mempertahankan konsumsinya ya, sehingga mereka tidak terjumus kepada jurang kemiskinan yang lebih dalam ya, sehingga mereka berkurang konsumsinya sehingga bahkan mereka jatuh mungkin ke jerat utang dan utang yang sekarang ini makin merajalela ya, orang memberikan hutang tapi dengan bunga yang sangat besar sehingga mereka banyak terjebak ke dalam pinjaman-pinjaman online yang sangat merugikan masyarakat kecil ya. Nah ini perlu diperhatikan supaya masyarakat tertolong ya dengan bantuan sosial ya atau perlindungan sosial dari pemerintah ya. Nah juga pemerintah perlu menggalakkan
upaya-upaya untuk memperluas kesempatan kerja ya, karena jangan sampai PHK yang sekarang ini banyak terjadi terus ya, makin melebar ya. Bagaimana menolong industri-industri yang sekarang ini terpuruk ya, misalkan industri tekstil ya, yang katanya mengalami persaingan yang tidak sehat dari Cina ya. Banyak pabrik-pabrik tekstil kita yang gulung tikar. Ini kemungkinan ada dumping dari Cina ya, sehingga barang-barang yang tidak bisa diekspor ke Amerika atau ke Eropa, mereka harus kirimkan ke negara-negara lain termasuk Indonesia untuk dijual ya, walaupun dengan harga sangat murah ya. Nah ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan industri tekstil kita ya, sehingga banyak yang sehingga gulung tikar ya. Maka ini pemerintah harus membantu mereka supaya jangan sampai terpuruk ya. Misalkan dengan menyetop serangan daripada Cina ini dalam bentuk meningkatkan tarif misalkan, atau melakukan pembatasan kuota misalnya, sehingga barang-barang impor dari Cina ini bisa terbatas ya, hanya untuk barang-barang yang sangat diperlukan ya. Ya, begitu juga dengan bahan baku industri tekstil yang mungkin meningkat ya gara-gara depresiasi rupiah, maka ini pemerintah perlu membantu supaya industri tekstil kita itu tidak terpuruk gara-gara kenaikan harga bahan baku material, sehingga mereka tidak bisa menjualnya dengan harga yang wajar di dalam negeri, kecuali kalau mereka menjual ke luar negeri atau ekspor ya. Nah ini walaupun bahan bakunya meningkat, tapi mereka akan menerima dalam dolar ya, sehingga mereka akan bisa mengembalikan pinjaman ataupun uang dari pinjaman dari bank atau dari luar negeri, sehingga mereka bisa tetap mempertahankan bisnis mereka. Ya, saya setuju. Jadi kalau tadi kita ada dua sektor ya, fiskal dan moneter, kelihatannya itu perlu diperkuat dengan sektor trade policy dan industrial policy. Bagaimana melindungi ya industri kita dari serbuan barang-barang internasional, terutama produk-produk Cina. Dan kalau kita kembali lagi ke masalah bansos untuk orang kecil tadi, kita tahu bahwa uang kita, amplop kita APBN itu terbatas, Pak. Ya, amplopnya sangat terbatas. Kalau bansosnya diperbesar, ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya tetap ya nggak cukup, ya nggak ada amplopnya segitu. Amplopnya sebesar itu, sekarang dari bagian-bagian amplop ini ada untuk bansos, ada untuk yang lain-lain. Nah ini gimana kira-kira supaya kita sangat penting sekali ya supaya daya beli masyarakat ini dapat didongkrak. Tapi kan kapasitas APBN kita kan terbatas, amplopnya hanya sebesar itu. Gimana itu? Ya, jadi karena untuk mendanai bansos itu diperlukan dana yang cukup besar ya, apalagi untuk mengatasi krisis yang sekarang ini mungkin terjadi ya, akibat penurunan daya beli atau adanya PHK atau adanya depresiasi rupiah ya, maka pemerintah perlu mengalokasikan bansos yang cukup ya untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan ini ya. Uangnya dari mana? Ya, uangnya mungkin bisa berasal dari anggaran yang sudah disediakan, itu kalau tidak cukup mungkin harus mengalokasinya dari pos-pos yang mungkin bisa dikurangi tanpa mempengaruhi terhadap efektivitas APBN atau pertumbuhan ekonomi. Mungkin mengurangi subsidi yang tidak perlu ya. Tapi yang paling penting itu bansos itu tepat sasaran. Karena banyak bansos yang mungkin tidak sesuai dengan sasaran, sehingga orang-orang yang tidak perlu dikasih bantuan itu mendapat bantuan ya. Jadi perlu data yang akurat ya, kepada siapa bansos ini akan diberikan. Kemudian kalau misalnya kurang, mungkin datanya itu bisa diambil dari pos-pos yang mungkin tidak begitu prioritas ya. Apakah misalkan perjalanan dinas untuk pegawai negeri atau rapat-rapat di hotel misalnya kan. Nah itu mungkin kalau tidak terlalu prioritas atau tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya, atau pelayanan masyarakat, maka itu bisa dialihkan kepada bansos ini, sehingga bansos ini bisa menolong mereka yang mengalami kesulitan sekarang ini. Nah sekarang kita memang perlu ya bansos ini tepat sasaran.
Ya, jangan ada errors. Ya, there are two errors in subsidy, ya, social assistance. One error is inclusion errors. The other error is exclusion error. Yang pertama itu orang yang tidak berhak masuk. Yang kedua orang yang tidak berhak nggak dapat. Itu banyak. Ya, di sekitar tetangga kita pemulung itu tukang beca apa, kemudian tukang ojek itu saya tahu banget mereka itu sangat sederhana tapi nggak pernah terima bansos. Nah, yang ini harus diselesaikan. Dan juga saya kira untuk mendatangkan uang untuk bansos itu perlu penajaman skala prioritas. Mungkin proyek-proyek besar yang tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat itu dikurangin untuk beberapa bulan. Ya. Program-program seperti IKN mungkin dikurangi, mungkin ya. Dikurangin untuk dikeluarkan menjelang akhir-akhir tahun 2005 atau berapa secara bertahap ya. Sehingga sesudah daya beli masyarakat terdongkrak kembali, proyek-proyek itu juga dapat dikembalikan lagi dengan dana yang lebih besar, sehingga ekonomi kita akan lebih baik lagi. Saya kira itu, Pak Chandra. Saya kira demikian pemirsa. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Chandra? Ya, saya kira pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan apa yang harus dilakukan ya untuk mengatasi kemerosotan daya beli ya, walaupun inflasi ini turun, deflasi ini terjadi, tapi itu kan sangat kecil ya. Tapi pada umumnya daya beli masyarakat itu sangat terkendala sekarang ya. Jadi untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk lagi, maka pemerintah perlu meningkatkan usaha-usaha untuk menolong kaum yang miskin ini, kemudian untuk mencegah merosotnya rupiah, mencegah terjadinya PHK akibat serangan banjirnya produk dari luar negeri ya. Jadi kita perlu menjalankan 3 kebijakan tadi seperti yang disebutkan tadi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan industri ya, atau trade policy juga ya. Oke, demikian pemirsa kira-kira bincang-bincang singkat kita untuk pemahaman kita bersama. Dan kita harapkan juga suara kita walaupun ini redup bisa didengar oleh pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.